Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Ya, bagi Anda yang baru mampir di channel ini berisi tentang review-review mobil bekas, kemudian ada berbagai tips seputar otomotif dan yang lainnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah hatchback kecil mungil dari Honda, yaitu Honda Brio. Ya, tentunya Anda sudah banyak lihat ya di jalan. Namun yang kami miliki ini yang akan kami jual, nanti sekalian lihat ya kondisinya. Kalau misalnya Anda sedang mencari hatchback Honda Brio, Anda bisa lihat kondisinya seperti ini. Nanti kita akan videokan semua. Jika tertarik, nanti silahkan hubungi nomor kami yang ada di kolom deskripsi. Nah, Honda Brio yang kami punya ini adalah Honda Brio tahun 2018 tipe E ya, artinya dia yang tipe menengah, karena yang paling tinggi itu ada tipe RS. Kemudian warna yang putih, transmisinya yang sudah CVT. Kemudian apalagi ya, oke, nanti kita lihat aja lah kondisinya mulai dari eksteriornya, interiornya bagaimana, kondisi mesinnya seperti apa. Nanti akan kita juga jelaskan bagaimana rasa mengemudinya, kemudian seberapa irit mobil ini karena mobil cc nya kecil 1200 city car ya. Nanti seberapa irit saya akan ceritakan semua pengalamannya di video ini. Tonton terus sampai habis ya, jangan kemana-mana. Jika belum subscribe, ditunggu subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah mobilnya Honda Brio tipe E ya. Dan kita sudah maksimalkan sebagaimana mungkin biar menjadi RS. Itu kita ganti velgnya menggunakan velg Jazz RS. Harusnya sih sebenarnya yang Honda Brio RS itu cuman beda di bentuk velg, tidak beda di ukuran inchnya ya. Jadi ukurannya tetap 15 in tapi modelnya beda. Tapi kalau ini kita ganti bannya atau rodanya menggunakan Jazz RS. Jadi judulnya Honda Brio berusaha RS. Ini tipe E ya, artinya dia tipe yang tengah, yang middle. Cukup lengkap juga. Kondisinya seperti ini, istimewa ya. Platnya AB asli ini. Kondisinya seperti ini. Jadi kalau tipe E seperti ini, dia kita lihat dekat ya. Jadi grillnya itu antara perpaduan warna chrome dan ada hitam-hitamnya seperti itu ya. Kemudian headlampnya dia masih multi reflektor biasa. Kemudian sudah ada fog lampnya dan ada garnish chrome-nya di sekelilingnya. Oke, seperti itu. Kita lihat ke samping. Ini model yang setelah facelift ya. Jadi yang sebelum facelift itu bentuk bumpernya itu beda, nggak kayak gini. Dia seperti generasi pertama ya. Yang pertama diluncurkan Honda Brio itu tahun 2012, masih build up, itu bermesin 1300. Kemudian muncul yang CKD sampai sekarang ini, dan ini hanya berubah di transmisi ya. Jadi yang dulu konvensional AT nya automatic konvensional, dan yang ini sudah CVT ya. Seperti ini untuk bannya. Nanti ini sudah kita rubah jadi ukurannya beda ya. Untuk bannya dia 195/50 ring 16. Ini menggunakan velg Jazz RS ya. Jazz RS 2015 ke atas. Kemudian di samping sudah ada sen di bodi. Kemudian spionnya belum menggunakan sen ya, tapi dia sudah electric mirror. Teman, belum ada retract spion ya. Ya seperti itu. Kemudian untuk antenanya dia masih model tarik ya, bukan yang shark fin. Nah, ini kondisi samping-sampingnya seperti ini. Mungkin kalau di gambar terlihat kurang jelas. Kalau misalnya Anda tertarik bisa hubungi saya untuk kita lihat langsung ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau Honda Brio ini, kalau bagi Anda yang belum tahu, panjangnya itu 3,6 ya, lebarnya itu 1,6 ya, 1,7 kurang dikit 1680. Kemudian untuk tingginya 1,485, dan untuk wheelbase nya itu 1,485 ya, seperti itu. Dan ini memiliki tangki kecil banget teman-teman, 35 liter
Jadi ini memang city car mungil ya. Lihat, untuk pilar C nya tidak ada kaca ya. Dan untuk handle-nya dia sudah model tarik seperti ini, namun belum ada smart key. Kita lihat bodinya, semua ini sudah full peredam. Jadi kalau ada ketok-ketok di pintu dia seperti dempulan ya, padahal ini sudah full peredam. Jadi lebih senyap. Ya, untuk spoilernya ini bawaan ya. Ada high mount stop lamp-nya. Kemudian nah, ini yang kita berusaha RS di sini. Tapi ini bukan RS ya, teman-teman. Ini adalah tipe E. Di sini sudah ada garnish chrome-nya. Ini entah asli atau tidak. Bawaan tipe E atau tidak saya kurang paham. Bagi Anda yang paham silahkan isi di kolom komentar. Kemudian ini sensor parkir juga saya kurang paham ini bawaan atau bukan. Sepertinya bukan ya. Kalau tipe E belum ada sensor parkir, sama belum ada kamera mundur. Kondisinya seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri, masih mulus semuanya ya. Ya, kemudian di sini sudah ada lecet. Pokoknya nanti teman-teman kalau misalnya berminat dengan mobil ini, selama di kolom deskripsi statusnya masih ready, artinya ini mobil belum terjual. Tapi kalau misalnya sudah sold out ya mohon jangan ditanyakan lagi bahwa ini mobil sudah terjual ya. Oke, seperti itu. Habis ini langsung kita lihat ke interior ya. Oke, di interior teman-teman kalau untuk tipe E ini ada dua versi warna di door trim, ada yang beige sama hitam. Dia sudah ada electric mirrornya, kemudian ada central locknya, power window yang auto hanya yang di driver, kemudian di situ ada storage kecil ya untuk minuman 300 ml cukup. Kemudian ini teman-teman bisa lihat untuk bentuk joknya. Untuk bentuk joknya teman-teman bisa lihat sendiri, tapi ini sudah di red trim ya. Aslinya warnanya seperti ini, warna terang, tapi ini sudah di red trim. Fungsinya dia hanya bisa sliding dan reclining. Oke, kita masuk ya. Kuncinya seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya belum pernah lihat. Nah, ini seperti ini untuk kuncinya. Jadi hanya membuka dan menutup aja. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ya. Kita nyalakan dulu. Jadi kalau Honda dia ada kayak optitronnya nyala ya begitu sudah dibuka pintunya. Kayak nyala sedikit, nah itu kayak ada kayak optitron gitu ya, modelnya memang ini optitron. Nah setelah kita on kan dia nyalanya semakin jelas. Oke, kita nyalakan AC nya. Ini dari sisi kanan dia semua ini ada storage kecil ya, entah untuk card atau apa. Dan di sini dummy, dan di sini dummy juga ya. Di sini dummy juga. Kemudian di sini AC, kisi-kisi AC tapi bisa dimatikan ya. Tapi kalau yang tengah dia tidak bisa dimatikan. Oke, lingkar setirnya seperti itu. Dia persis seperti Mobilio. Nah, itu seperti itu tuh Mobilio tuh. Ya. Dia seperti ini Mobilio. Untuk fungsi wipernya dia hanya ada intermittent low dan high, tidak ada pengaturan jeda waktunya. Kemudian di sebelah kanan ada pengaturan untuk fog lamp dan lampu utama. Seperti itu. Nah, ini model setirnya seperti ini. Fungsinya hanya itu steering teman-teman. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini hanya itu steering aja, tidak ada teleskopik. Kita ke tengah. Nah, ini kebetulan setelah facelift dia berubah seperti ini ya teman-teman. Untuk dashboardnya ini satu dashboard dengan kakak-kakaknya itu seperti Mobilio, BRV itu sama bentuknya seperti ini semua bentuk dashboardnya. Jadi kalau ketemu di lampu merah jejeran dengan Honda BRV gitu pasti lihat jadi satu dashboard dengan kakak-kakaknya seperti ini. Dia kisi-kisi AC nya tidak bisa dimatikan. Kemudian untuk di head unit dia
pinggir-pinggirnya finishingnya black piano. Kemudian ini sudah Pioneer untuk head unitnya, sudah aftermarket diganti. Kemudian untuk AC-nya dia sudah digital ya, pengaturannya atas bawah ya, oke. Dan hanya untuk pengaturan suhu ya, tidak ada heaternya. Di bawahnya lagi dia ada storage lagi, kemudian di bawahnya lagi ada power outlet dan ada cup holder 2. Dan ini adalah transmisinya. Kemudian sebelah kiri glove boxnya seperti itu, lumayan besar juga ya, cukupan untuk hatchback. Sebelah kiri ada kisi-kisi AC sama seperti ini ya, bisa dimatikan juga. Di sini ada finishing silver gitu ya, sebelah kanan juga. Oke, kemudian kita ke atas ya, hand gripnya dia modelnya paten gini. Sun visornya dia sudah ada cerminnya, untuk spion tengah dia anti silonya dia manual ya, tidak auto tuning. Oke, seperti ini. Kita ke baris kedua. Baris kedua kita masuk ya. Oke teman-teman, kita masuk. Tadi sudah saya atur sesuai dengan mengemudi saya tinggi 174 hampir pol ya. Jadi gimana rasanya ya kalau jadi penumpang ya, hanya pas saja, sisa 1 jari. Dan di sini rasanya sempit kalau orang yang besar. Jadi kalau Anda tingginya 175 ke atas, harus sharing ya dengan yang belakang. Jadi yang depan tuh agak maju sedikit seperti ini contohnya, baru yang belakang lebih nyaman. Kemudian di pintu, di door trim itu tidak ada cup holder ya teman-teman. Ini untuk model power windownya seperti ini. Kemudian untuk handle-nya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Dan yang saya rasakan di sini kecil banget, dan headrestnya nggak ada. Ada tapi kecil ya, jadi tidak bisa difungsikan sebagai headrest. Dan di sini apa ini namanya, ruang kepalanya kecil banget ya, karena memang basicnya jadi city car, jadi ruangannya memang kecil banget. Jadi kalau Anda punya anak lebih dari 1 mungkin tidak cocok ya dengan Honda Brio, karena memang ini adalah city car yang notabene dia dipakai hari-hari berdua maksimal ya. Mungkin bisa berempat, cuman lebih cenderung yang di baris kedua itu anak-anak ya. Itu mungkin menurut pendapat saya seperti itu. Di belakang hand gripnya dia paten ya, sama seperti depan. Tidak ada armrest di sini, jadi dia modelnya langsung gitu, dan model lipatnya juga langsung, tidak ada belah-belahnya tengah. Oke, kita lihat ke bagasi ya. Buka bagasinya dia dari depan ya, dekat jok itu, tidak dari belakang. Nah seperti ini, dia wipernya dari sini, motornya di balik kacanya. Jadi ini full kaca ya teman-teman, tidak ada platnya, full kaca. Dan seperti ini kondisi untuk bagasinya, kecil banget ya. Ini mungil sekali seperti itu. Untuk spare tire-nya di bawah sini itu dia ya, hanya cukup untuk koper-koper dewasa 1. Saya contohkan, saya bawa barang ini selang-selang ya, gitulah kurang lebih seperti itu. Untuk kondisinya ya maklum seperti ini, karena memang sudah pemakaian dari 2018. Hanya butuh di salon dikit-dikit ya untuk interiornya. Oke, setelah ini kita langsung lihat ke mesin ya. Oke teman-teman, ini adalah mesinnya dari Honda Brio 2018 sebelum yang berubah bentuk itu. Honda Brio ini menggunakan mesin iVTEC 1200 cc, bisa mencapai 88 PS di 6000 rpm. Dan torsi maksimum itu hanya di 11 kgm pada 4500 rpm. Oke, seperti itu. Mesinnya masih bersih semua ya. Di sini sudah dilengkapi dengan peredam ya, seperti itu.
dia menggunakan transmisi maticnya CVT ya, jadi dia mengalami perubahan dari generasi pertama. Dia setelah facelift untuk transmisi dia berubah menjadi CVT. Gimana sensasi mengendarainya? Ayo kita langsung test drive. Oke, sebelum test drive saya seperti biasa akan mengomentari beberapa di kabin ya, terutama di joknya. Walaupun modelnya paten seperti ini ya, dia paten, tidak ada pengaturan di kepalanya, tapi menurut saya di badan sebesar saya dia pas ya, untuk kepalanya dia pas dan untuk sayapnya juga pas. Tapi saya merasa jok ini masih agak ketipisan ya, karena memang untuk city car karena ruangannya kecil, jadi untuk meminimalisir sempit joknya itu tipis-tipis ini, jadi joknya itu memang tipis-tipis. Kemudian untuk jarak mengemudinya ini saya suka banget, dia dekat banget, jadi sininya nggak capek. Kemudian untuk dashboardnya dia tidak terlalu lebar dan tidak terlalu panjang, pas. Untuk pilar A nya juga tidak mengganggu karena ini pilar A nya kecil dan spionnya agak ke belakang, jadi ya lumayan pas ya, jadi untuk belok-belok tidak mengganggu. Oke, untuk joknya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk ya, cukupan. Cuman yang disayangkan hanya ini sih, dia untuk kepalanya tidak bisa dinaik turunkan, itu dia model paten. Nah, tapi menurut saya ini udah pas sekali, enak sekali. Cuman hanya visualnya aja ya, jadi model-modelnya itu kayaknya kok modelnya paten gitu, kurang menarik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Jadi rivalnya tuh bagus-bagus model joknya, tapi kalau di Honda ini seperti ini. Kemudian untuk seat beltnya dia modelnya paten juga, tidak bisa dinaik turunkan. Oke, untuk kualitas dashboardnya udah, kita langsung. Oke, langsung kita test drive aja. Dia menggunakan transmisi CVT. Setelah facelift dia transmisi maticnya menggunakan CVT. Nah, ayo kita jalan sambil saya ceritakan ya. Jadi bagaimana suspensinya nanti kita akan coba di jalan yang jelek, kemudian seberapa irit karena saya sudah beberapa hari pakai Honda Brio, nanti saya ceritakan seperti itu. Untuk info, jadi mobil ini sudah diperedam full. Jadi mobil ini sudah diperedam full. Jadi untuk kekedapan suaranya tidak bisa dijadikan acuan ya untuk di mobil ini, karena memang sudah diperedam atas sampai seperti itu infonya. Jadi oke, jadi pas saat kita pertama jalan itu yang saya rasakan memang beda sekali dengan Honda Brio yang generasi pertama ya. Jadi Honda Brio ini dia menggunakan CVT, jadi agak sedikit lemot ya, jadi agak sedikit lemot karena memang rasanya itu kita harus menginjak lebih dalam untuk bisa lebih banter lagi. Tapi ada kelebihannya ya, jadi kalau transmisi CVT menurut saya itu diperuntukkan untuk cc kecil yang otomatis. Jadi kalau mobil dengan cc kecil menggunakan transmisi otomatis yang konvensional ya, itu otomatis perpindahan giginya akan terlebih terasa. Itu yang beberapa kali saya coba di mobil cc kecil dengan transmisi otomatis yang konvensional, itu perpindahannya masih terasa ya. Jadi kayak mabuk AT gitu. Tapi kalau di CVT enggak, dia tidak ada perpindahan giginya, karena memang CVT dia seperti motor matic lah. Bisa Anda bayangkan motor matic diterapkan transmisinya itu seperti di mobil ya, jadi langsam, jadi tidak ada perpindahan giginya. Kita gas sampai mentok, sampai top speed itu sudah bisa di CVT. Karena memang CVT itu menurut saya loh ya, kalau di teori saya pernah lihat di video di YouTube, dibandingkan CVT dan konvensional transmisi itu memang lebih unggul, lebih cepat di CVT. Tapi di yang saya rasakan mobil CVT itu rasanya seperti lemot, seperti
kurang bertenaga, kita harus nginjek lebih dalam lagi untuk mendapatkan tenaga yang maksimal. Itu menurut saya sih, cuman itu kalau salah ya mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih tahu antara perbedaan CVT dengan otomatis konvensional, mengapa CVT agak terasa lemot, mungkin bisa bagi-bagi ilmunya di kolom komentar ya. Seperti itu. Kalau boleh saya ceritakan ya, Honda Brio ini dia basicnya suspensinya itu agak kaku, tapi tidak kaku banget sih, tapi identik lebih kaku daripada rivalnya seperti Nissan March, seperti Mitsubishi Mirage, Mazda 2 dan lain-lain. Jadi kalau Anda melewati jalan-jalan jelek seperti ini, otomatis akan lebih terasa ya untuk goyangannya. Ya kita bisa maklumi karena memang ini adalah city car khas Honda, jadi memang suspensi Honda itu rata-rata agak sedikit kaku. Jadi banyak batu-batu, ini juga nih ada polisi tidur kecil. Nah memang untuk suspensi depannya dia agak sedikit lebih lembut daripada belakang, jadi yang belakang itu agak sedikit kaku gitu. Untuk di dalam kota dia termasuk ya moderate ya, rata-rata city car. Suspensinya ya seperti itu, tidak bisa dibandingkan dengan sedan-sedan yang kelas di atasnya. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kita beli city car, artinya kan kita memakai mobil ini di dalam kota, keseringannya di dalam kota, itu seberapa hemat ya. Jadi seberapa hemat mobil ini ketika kita dibawa di dalam kota, artinya dia ketemu macet, ketemu jalan lancar, berhenti, gas lagi, lampu merah, berhenti lagi, ya, itu seperti apa. Beberapa hari saya menggunakan Honda Brio yang CVT ini, itu di indikator itu sekitar 12,5 ya. Kalau saya hitung dari full to full itu rata-rata juga hampir mirip-mirip ya, jadi ketemunya 11,8 hampir 112. Jadi dengan menggunakan BBM Pertalite, apalagi Anda menggunakan BBM Pertamax itu bisa lebih bagus, mungkin 1 liter bisa 13-14 ya kalau menggunakan bahan bakar yang lebih bagus, karena dia lebih optimal untuk kerja mesinnya seperti itu. Oke, ini kita sudah di ring road, artinya bebas hambatan, tapi ini agak sedikit rame ya. Cuma nanti saya akan coba sedikit pengetesan seberapa sigap ya untuk CVT-nya. Nah. Oke, dari mulai 40 km per jam sampai 80 itu ya seperti itu tadi kondisinya. Itu tadi saya sudah kick down dalam, dan bisa kita lihat dan kita dengar ya. Jadi memang CVT itu memang seperti itu. Apalagi dengan cc kecil seperti ini, mungkin sangat terasa sekali ya untuk ngedennya. Jadi mungkin semua itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi tergantung Anda mau dipakai seperti apa mobil itu di dalam kota, Anda butuhnya seperti apa. Kalau Anda butuh mobil kecil yang bisa buat kenceng-kencengan, ya mungkin carilah mobil yang berkapasitas mesin lebih dari 1200, 1500 atau 1800, 2000 sekalipun. Nah, mungkin seperti itu. Itu saran saya dan pengalaman saya menggunakan Honda Brio seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini masih nyaman banget, masih irit banget ya dalam kota itu. Kita masih irit ya, jadi tidak perlu khawatir mobil ini boros atau enggak, ini irit banget. Kemudian untuk perawatannya itu Honda ya juga mudah, spare partnya juga masih banyak karena ini mobil kan baru kan, jadi spare partnya itu masih sangat banyak ya. Dan menurut saya perawatannya tidak sulit ya. Kalau untuk CVT itu untuk penggantian oli transmisinya itu saya sarankan di sekitar 40.000 km. Kemudian untuk penggantian olinya itu saya sarankan di 5.000 km karena rata-rata di dalam kota ya kita pakai mobil city car, dan servisnya itu sekitar 10.000 km Anda harus sudah servis ya, bersihkan ruang bakar dan lain-lain.
itu saya jamin mobilnya akan awet ya, dipakai 5 tahun 10 tahun. Jika Anda rutin seperti itu akan lebih terjaga mobilnya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian pengalaman saya menggunakan Honda Brio dan sekaligus review mobil yang akan kita jual ini. Bagi Anda yang tertarik dengan mobil ini, silahkan hubungi saya di nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Posisinya mobil ini ada di Jogja, di area Sleman. Silahkan janjian kalau misalnya mau test drive, mau lihat bentuknya, kondisinya seperti apa secara real, Anda silahkan hubungi saya untuk janjiannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari city car ya. City car mungil yang bagus, dana sekitar di bawah 140 juta. Mungkin saya bisa rekomendasikan Honda Brio ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video kami selanjutnya. Terima kasih. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.